muda, anak pertama, diminta suami untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Kalau saya istirahat sebentar karena capek, suami marah-marah. Ibu mertua dan keluarga suami yang lain juga ikutan marah. Saya dianggap istri yang tidak berbakti, malas, manja, dan banyak hal lainnya. Padahal saya juga jualan untuk membantu perekonomian keluarga karena penghasilan suami tidak cukup untuk menghidupi dua keluarga, keluarga kecil kami dan keluarga mertua. 2 minggu kemarin kejadiannya hampir sama, saya sedang hamil anak kedua dan anak pertama masih balita. Dan saya diberi tanggung jawab untuk merawat adik perempuan suami yang sudah berumur 20 tahun yang sedang sakit. Hanya karena saya tidak mau membuatkan teh untuk adik karena perut saya sakit, suami jadi marah-marah. Saya sudah bilang tunggu sebentar, perut saya sakit, nanti kalau sudah berkurang sakitnya saya buatkan. Tapi bukan teh, air madu saja karena teh nggak boleh sama dokternya. Tapi suami marah-marah. Apalagi setelah adik muntah-muntah setelah minum teh buatan suami. Suami semakin marah. Saya dianggap mencelakakan adik suami karena tidak mengingatkan kalau adiknya tidak boleh minum teh. Padahal sudah saya ingatkan. Tapi suami tetap marah dan keluarga suami juga ikut memusuhi saya. Malamnya setelah kejadian itu orang tua saya memberi kabar kakak saya meninggal. Saya minta izin suami untuk pulang ke rumah orang tua untuk takziah, tapi malah dengan suaminya dikatakan kalau keluar rumah nggak usah balik lagi. Saya kemudian memang nekat pergi ke rumah sahabat saya sambil menunggu bis malam yang akan mengantar ke rumah orang tuanya. Singkat cerita, akhirnya suami menjemput saya di rumah sahabat saya sambil marah-marah. Semua isi kebun binatang keluar semua. Saya malu, Bu. Padahal dia guru agama. Akhirnya saya pulang ke rumah orang tua dengan diantar suami. Tapi hubungan kami sudah sangat buruk. Bahkan orang tua saya sudah melarang saya untuk balikan lagi sama suami saya karena tidak terima saya dan anak saya diperlakukan demikian oleh suami saya dan keluarganya. Maaf, suami dan keluarganya kalau marah-marah nggak hanya ke saya tapi juga ke anak-anak, ke anaknya. Gitu aja. Pertanyaannya harus bagaimana ini mbaknya ini? Memang ini ironi ya, perempuan itu kadang berharapnya orang tua itu kalau kita sudah menikah itu kan seneng ya. Oh dulu digedeke begitu dapat suami nega nikah dan ditakut-takoke kapan nikah gitu, kapan nikah. Setelah nikah ternyata juga masalahnya tidak hanya berhenti soal nafkah tapi soal perlakuan. Dari beberapa dampingan yang sudah kita lakukan sejak tahun 2002 sampai sekarang itu persoalannya ketika masalahnya itu apakah tadi kan dia melihat orang tua saya tidak mengizinkan saya balik lagi gitu kan, jadi keputusannya itu nggak ada di kita gitu. Nah sekarang kembali kepada mbaknya, maunya kemana kan gitu. Di dalam perkawinan itu tidak boleh ada putusan yang or. Artinya begini, kalau iya terus berarti saya harus bagaimana mensiasati kenyataan bahwa di sana ada adik ipar, ada mertua, ya kan, ada hubungan ini. Nah ini perlu dikomunikasikan dulu. Kalau misalnya pilihannya tidak atau ikut orang tua itu kan juga ada risiko nanti anak-anak bagaimana dan sebagainya. Maka kalau ini sudah mengarah kepada tadi seperti yang saya sampaikan, ada korban ya secara psikis walaupun belum fisik ya. Kemudian barangkali suaminya beranggapan bahwa tadi kok pergi tanpa izin, nah dianggap terus nusus gitu, durhaka kepada suami. Ini ya juga harus didudukkan, jangan kemudian menggunakan keakuannya, walaupun aku dosen agama misalnya atau guru agama atau apa, memaknai itu secara letterlek bahwa selain ada fikih tadi jalan bagaimana membangun hubungan keluarga, ini ada yang namanya tadi ihsan tadi di dalam Islam, bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kan baik itu universal. Itu saja, ada akhlak. Selain syariah itu ada akhlak. Nah, ini tidak bisa didikotomikan gitu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau sedang sama suami marah atau istri marah, kita nggak lupa kepada akhlaknya, kan nggak bisa. Harus ada adab ya, harus ada adabnya supaya pasangan kita itu nyaman. Tadi misalnya kalau rezeki punya orang tua misalnya sudah menjadi tanggungan kita, dikomunikasikan orang tua ini, orang tua perempuan janda atau masih punya
pasangan. Memang di dalam mungkin suaminya berpikir bahwa kan ini ibu saya kan sudah lansia misalnya, ini menjadi tanggungan saya kan gitu. Tetapi juga harus ada keseimbangan ke mertua gitu, bahwa istri ini misalnya bekerja tidak hanya untuk menghidupi anak wong tok gitu kan, tetapi ibu saya juga dapat dong gitu. Nah ini keseimbangan itu penting. Jadi kan ayatnya tidak dikhususkan untuk anak laki-laki. Kalau orang tuamu, kamu usiamu sudah 40 tahun ke atas, orang tuamu itu bisalah menjadi tanggunganmu. Itu kan bisa anak laki-laki, bisa anak perempuan. Misalnya saya lah, ke suami tiap bulan ibu mertua atau bapak mertua saya dikasih walaupun sedikit. Ke ibu saya, suami saya juga ngasih. Kami bertukar informasi soal ini. Yang ngirimkan ke keluarga suami adalah saya, yang mengirimkan ke keluarga saya adalah suami. Nah, ini pesan saya, pesannya Bunyai saya dulu begitu. Supaya orang tidak ada tadi perasaan sing aku kesel gitu kan. Kesal itu misalnya contoh, dan itu diajarkan di dalam Islam gitu. Nah, saudaranya meninggal bagaimana? Kalau dalam kondisinya sudah kita lagi marah, mesti izinnya kan ya sak-sak rada nesu sithik. Ya wis nek ra gelem ngeterke gitu kan. Ya wis nek enggak boleh aku mangkat dhewe gitu. Atau sudah tahu kita prototip suami kayak apa. Ini kan pilihan. Nek mau terus kita berkorban, tetapi berkorbannya itu bukan untuk mengalah tapi cari celah itu, cari jalan supaya ini selesai gitu. Tapi kalau tidak bisa diobrolke, ini kan kedua orang tua ya. Diobrolkan ke orang tua. Nah, diobrolkan hakamnya masing-masing. Oh, ini punderannya ning ibu mertuanya. Saya sering kalau ngisi pengajian ibu-ibu mertua, jangan lupa anaknya itu sudah punya keluarga sendiri-sendiri. Jadi jangan gandul, jangan malah membuat kisruh. Banyak ini ibu mertua kalau nggak suka sama mantunya itu kon pisah gitu. Lupa karena apa? Dia juga dulu mungkin diperlakukan sama oleh orang budaya patriarki itu gitu. Halah kamu tak lakukan segini kan belum ada apa-apanya dengan saya kan gitu. Ini pendidikan yang harus terus menantu disuruh merasakan hal yang sama ya. Jadi kayak jadi marunya menantu itu jadi marunya mertua ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita jadi menantu harus peka gitu. Oh, ibu mertua saya sukanya ini ya, tak kayak ini. Kan nggak mungkin minta banyak-banyak yang kita punya. Ya kita masakkan aja, kalau dekat ya kita antar. Kalau nggak kasih uang. Karena orang tua juga saya kira mereka punya kemandirian juga. Hanya mungkin tadi kita harus lebih peka. Nah, ini kembali kepada kenapa istri itu selalu tadi ya, sudah capek duluan. Ngurus anak capek, bebannya banda. Jangan suka beban ganda. Perempuan itu jangan beban ganda. Berbagi peran. Mana yang bisa kita lakukan, mana yang bisa suami lakukan. Kalau di situ memang ada tadi adik ipar, ya adik iparnya dikasih beban yang bisa membantu misalnya mengasuh anaknya atau mungkin ngepel atau edukasi-edukasi yang lain. Ini manajemen di dalam rumah tangga. Maka kan kullukum ra'in wa kullukum ya mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua itu pemimpin, manajer akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah bilang termasuk seorang istri dimintai pertanggungjawaban dalam rumah tangga suaminya. Nah, ini penting. Karena bahasanya itu mesti semangkal dhisik mau. Pas ngerti kondisinya seperti itu, kemudian yang kedua memang terapi. Konsultasi terapi. Fas'alu ahla dzikra in kuntum la ta'lamun. Al-Qur'an bilang begitu. Tanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jangan kemudian dindem dewe cukup meledak. Jangan mengambil keputusan ketika marah. Ya, jangan mengambil keputusan ketika marah. Jadi harus mau konsultasi, harus terbuka. Jangan banyak itu kasus. Sudah sampai remuk, redam, begininya patah dan lain sebagainya. Ingat kasus yang berdarah-darah. Baru cerita. Setelah itu kita bantu balik lagi gitu. Ya nggak apa-apa. Yang ketiga tahu resiko ketika kembali.
Kalau mau tahu risiko itu bagaimana, harus tahu caranya menghindari kekerasan. Jangan sampai kita itu jadi korban, nyaman menikmati jadi korban. Kita ini harus bisa keluar, dan pilihannya tidak boleh aku pengennya ya dikai duit sing akeh, pengennya ya dia sayang sama saya, mertua juga sayang, tapi kita bingung, kita sudah merasa melakukan apapun, padahal mungkin kita masih duduk di tempat. Hanya pikiran saya yang merasa melakukan, tapi bukan berarti kita berarti semua keputusan ada di mbaknya. Pilihannya mau apa? Untuk lebih jelasnya bisa konsultasi ke Puspaga misalnya, Pusat Konsultasi Keluarga di Jebres miliknya Pemkot Kota Surakarta. Banyak kok layanan-layanan yang bisa membantu perempuan untuk menghadapi persoalannya. Cuma kadang-kadang ya tadi ora ono sing ngeterke wis bingung. Kok anakku sing ngajak sopo bingung gitu kan bisa anaknya dititip gitu. Jadi mencari solusi-solusi ringan sederhana tetapi bisa menyelamatkan itu penting ya, itu pilihan kreatif. Maka harus ada edukasi untuk supaya perempuan itu bisa keluar dari kekerasan. Tidak usah takut tadi dicap nusus pulang lah. Kalau memang supaya tidak dicap nusus, minta surat pengantar dari Pak RT atau Pak RW bahwa saya pulang ke rumah karena ada kekerasan, ada saksi dan sebagainya. Jadi nanti kalau diapa-apakan tidak dianggap kita yang salah.